1 bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beribadah tidak pakai ilmu, maka ibadahnya rusak dan bakal tertolak. Jadi ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya rusak dan tidak diterima, begitu bahasa gampangnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pembekalan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan, mohon izin Pak Ketua, kita nggak bahas dari awal kitab ini, kita langsung saja lengkap ke bab tentang puasa, begitu. Halaman 87. Waduh, udah tengah-tengah atau udah? Halaman berapa? 87. Kitabus Shiyam. Maka yang akan dibahas di bab puasa itu diantaranya syarat wajib puasa, syarat sah puasa, batal puasa, sunnah-sunnah puasa, hal yang tidak membatalkan puasa, apalagi banyak juga ini ya. Yang mesti dihindari ketika puasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini yang penting aja dah, selebihnya bisa dibaca. Puasa ini disyariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dan kita umatnya, pada tanggal 2 bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu disyariatkan puasa Ramadan. Selama Rasulullah hidup, Rasulullah ngalamin Ramadan 9 kali. Berapa kali? 9 kali ngalamin Ramadan 9 kali. Dari 9 kali Ramadan, yang 30 hari cuman sekali. Selebihnya 29, 29 begitu. Karena kan setiap Ramadan awalnya ngelihat hilal, akhirnya ngelihat hilal. Maka dijumpai Rasulullah selama beliau hidup ngalamin Ramadan 9 kali, dan diantara 9 kali itu 8 kali Ramadannya 29 hari, 1 kali Ramadannya 30 hari. La yajibu shaumu Ramadan illa 'alal muslimil balighil 'aqilil qadiri 'ala shaum. Puasa Ramadan itu wajib, tidak wajib kecuali bagi orang muslim baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Wa idza tamma Sya'ban salasina yauman aw ra'yal hilal adlun wa sabata indal qadi, dan apabila Sya'ban udah 30 hari atau melihat akan hilal oleh orang yang adil atau yang ditetapkan di sisi pemerintah, maka wajiblah puasa bagi orang muslim. Namun jika belum diputuskan di sisi pemerintah, maka puasa itu wajib hanya bagi yang melihat hilal saja dan orang yang mempercayainya saja. Ini berbicara tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi tidak wajib kecuali bagi orang yang baligh, berakal, mampu serta suci daripada haid dan nifas. Maka anak kecil belum wajib dia puasa. Orang yang belum baligh belum wajib dia puasa. Tapi kenapa disuruh puasa? Sebagai latihan. Sebab kalau bocah kecil enggak dididik puasa, sampai tua dia kagak kuat puasa. Sampai tua kagak
nggak kuat puasa. Makanya anak kecil dididik, bahasanya boleh puasa setengah hari, buka zuhur. Kalau dia belum kuat buka zuhur. Habis itu lanjutin lagi, nggak ngapa-ngapa. Namanya juga latihan. Namanya juga latihan. Itu dihitung puasa nggak? Kagak dihitung. Mana ada puasa buka zuhur? Ini mah cuman bahasa kita ngelatih. Maka pernah kami ngalamin waktu kecil puasa buka zuhur. Kata nenek nih, ya boleh buka zuhur. Akhirnya saya buka zuhur. Emang lagi itu musim rambutan, saya makan rambutan. Begitu azan berkumandang, saya makan rambutan. Azan kelar, yang lain belum kelar, karena azan kagak bareng. Selama masih azan, saya masih makan. Begitu kelar azan, ada kali setengah ember. Itu begitu bocah kecil. Jadi boleh melatih dalam rangka mendidik, biar dia dilatih agar bisa terbiasa puasa. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, kita bahas yang penting diantaranya rukun puasa. Rukun puasa cuma 2, sebab kalau dibahas semua di sini kagak cukup waktunya. Rukun puasa ada 2, 1 niat. Apa bu? Niat. Apa itu niat? Dalam syariat, niat itu menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan pekerjaannya. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatannya. Itu niat. Kayak sholat. Allahu Akbar, mulut ngomong, hati bicara. Itu niat. Maka kalau dari rumah kita berangkat ke masjid, itu niat bukan? Dari rumah Bapak mau berangkat sholat maghrib ke masjid, niat apa bukan? Maka dalam agama itu rencana, bahasa Arabnya azam. Bukan niat, namanya azam, rencana. Makanya ada yang ke majlis, niatnya dari rumah mau datang ngaji, kagak nyampe. Ada nggak yang begitu? Ada yang mau ke masjid, mau pengajian, niat, kagak nyampe. Ada yang ketemu teman, akhirnya nongkrong dulu, ngobrol dulu, akhirnya pergi kemana dulu, kagak jadi. Namanya juga rencana. Azam bahasa Arabnya. Rencana bisa gagal, bisa kagak. Maka yang dinamakan niat, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatannya. Dalam puasa nanti dijabarin niat. Di mana tempatnya niat? Ini yang mesti kita paham, hadirin yang dirahmati Allah. Mahallun niat fi qalbi. Tempatnya niat di hati. Tempatnya niat di mana, Bu? Di hati. Maka kalau habis taraweh nih, imam suka ngajakin tuh, ayo kita niat bareng-bareng untuk semasjid. Nawaitu shoma ghadin an adai fardu sahri dan seterusnya. Itu niat apa bukan? Bukan. Itu melafazkan niat. Hukumnya sunnah. Maka kalau di mulut doang, di hatinya enggak, kagak sah. Tapi kalau di hatinya doang, di mulut enggak, sah. Maka biar afdol, kita ikutin aja yang di masjid habis raweh ngucapin niat bareng-bareng ngucapin. Habis itu di hati masing-masing niat. Karena niat tempatnya di hati. Di hati kayak bagaimana, Ustaz? Begini. Kita punya empok, kita punya abang. Abang kita jahil sama kita. Abang kita usil sama kita. Suka nyubit, suka jewer. Mau kita bales, badannya gedean dia. Emang dia abang? Mau kita bales, takut berantem. Akhirnya dia ngomong dalam hati, awas lu bang, kalau udah gede gua bales.
Tuh ngomong begitu tuh, awas tuh bang, kalau udah gede gua balas, ada bunyinya nggak? Ada bunyinya nggak? Ada suaranya nggak? Itu niat. Itu niat. Coba kalau dia bersuara, awas tuh bang, kalau gede gua balas. Ngomong apa lu? Gitu. Maka niat tuh nggak ada suaranya. Niat tuh nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya. Ah ini sama, niat puasa Ramadan begitu. Habis taraweh itu bukan niat, melafazkan niat. Hukumnya sunnah, dapat pahala. Tapi yang wajib di hati. Kalau diucapkan doang kagak jadi, kalau di hati doang jadi. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka di sini dijabarin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat itu mesti ditakyin. Apa itu ditakyin? Disebutin. Disebutin. Dari mana dalilnya mesti disebutin? Karena hadisnya enggak cukup innamal a'malu binniyat, koma ada sambungannya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan orang bakal mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Kalau niatnya puasa Ramadan, dapatnya Ramadan. Kalau niatnya puasa sunnah, dapatnya sunnah. Niatnya zuhur, dapatnya zuhur. Niatnya asar, dapatnya asar. Maka mesti ditakyin, mesti ditakyin, mesti disebutin. Hadirin yang dirahmati Allah, kapan waktunya niat? Ini kapan waktunya niat? Maka dibuka halaman 88. Halaman 88. Wa yajibu fi siyamil faridati ta'inuhu wa wuqu'un niyatin fi juz'in minal lail wal afdalu wuqu'uha fi sulusil akhir. Dan niat itu memasang niat pada bagian manapun daripada waktu malam, dan yang paling afdol adalah memasang niat puasa fardu pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi niat di waktu malam. Mana dalilnya niat di waktu malam? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kita baca bareng-bareng biar dapat pahala baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang malamnya tidak niat, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang malamnya tidak niat, maka tidak ada puasa baginya. Ini kan syarat wajib puasa tuh, ada 6. Kalau rukunnya masuk yang pertama. Kata Nabi, barang siapa yang malamnya tidak puasa, maka siangnya pura-pura puasa. Lah kok pura-pura puasa? Sebab di bulan Ramadan yang tidak ada ujur, mohon maaf, haid kagak, nifas kagak, wiladah kagak, dia nggak puasa, makan minumnya bakal diganti sama api dan darah yang mendidih di neraka. Na'udzubillah min jalik. Maka yang malamnya kagak niat, siangnya puasa, pura-pura puasa, nggak makan, nggak minum. Nanti di bulan Syawal mesti dikodok. Yang malamnya nggak niat, karena ini rukun dan wajib juga termasuk niat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi malam. Kata Nabi malam. Al-Quran dan hadis ibarat air dalam termos.
Al-Quran dan hadis ibarat air di dalam termos. Ada nggak orang yang minum langsung dari termos? Ada nggak, Bu? Pak, ada nggak? Orang minum langsung dari termos ada nggak? Kenapa nggak ada? Melepuh. Melepuh. Maka air dalam termos mesti diademin. Di mana? Di cangkir, di mangkok, di gelas. Maka Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dijabarkan, tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditafsirkan kecuali kita punya 14 pan ilmu. 14 pan ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ini ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu badi, ilmu bayan, usul fikih, usul hadis, usul tafsir dan lain sebagainya. Ada 14 fan ilmu yang mesti dikuasain, baru boleh mentafsirkan ayat, baru boleh mentafsirkan hadis. Kalau kagak bisa, jangan macem-macem, bisa salah kita. Makanya yang udah enak udah ngikut ulama aja dah. Emang ulama yang udah bisa ilmunya, kita ngikut sama ulama aja. Maka kata Nabi, malam ulama beristihad, malamnya kapan? Kata Imam Syafi'i, habis maghrib udah malam. Maka boleh kita habis buka puasa niat buat besok hari. Kata Imam Syafi'i, habis maghrib udah malam. Habis taraweh setengah 9 udah malam, boleh niat. Makanya di masyarakat niat tuh yang melafalkan bareng-bareng. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, jam 9 belum malam, masih sore. Dari mana taunya jam 9 belum malam masih sore? Mohon maaf ini, mohon maaf. Bisa ditanya sama anak muda yang suka main ke rumah janda. Mohon maaf ini. Kalau ditanya jam 9 udah malam apa sore? Tuh, dijawab begitu. Sering main kali dia nih. Malamnya kapan, Bang? Jam 1. Maka kata Imam Malik, malamnya jam 1, jam 12 lewat itu malam. Maka kata ulama tuh, malam itu lewat jam 12. Kata Imam Malik, niat mah lewat jam 12 tuh baru niat, boleh niat. Kata Imam Malik. Kata Imam Hanafi, yang paling afdol sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam terakhir? Waktu sahur. Waktu sahur. Maka ketika kita sebelum makan sahur, kita niat dulu. Kita niat, habis itu baca doa makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beda begini? Ada yang bilang habis maghrib, ada yang bilang jam 9 udah sah, ada yang bilang jam 12 lewat, ada yang bilang waktu sahur. Ini mana yang benar? Kok beda-beda? Agama, ajaran kok beda-beda? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku rahmat. Terus kalau berbedanya rahmat, bersatunya ajab dong. Mahaminnya jangan begitu. Mahaminnya jangan begitu. Berbedaan adalah rahmat. Contoh, saya pakai sepatu sendal ukuran 41. Ibu-ibu ada yang 38, ada yang 39. Itu anak kita yang kecil berapa pakai sepatunya ukurannya, Bu? 5. Pak Bang Awi berapa ukurannya Bang Awi? Hah? Ada tadi perasaan? Lagi keluar. Tuh dia nomor datang lagi nampak ya. Udah jangan ditanya dah. Ada yang 41, ada yang 39, bocah 5. Maka perbedaan itu rahmat. Maksudnya apa? Silakan yang cocok sama kita pakai. Silakan yang pas sama kita pakai. Lah kalau saya pakai ukuran 41, pakai ukuran 38, masuk nggak? Kagak.
Ibu ukuran 38 pakai 41, longgar, koplak. Maka maksudnya perbedaan di kalangan umatku rahmat, kata ulama ahli hadis. Yang mana aja cocok, yang mana aja pas sama kita, itu yang kita pakai. Mau niatnya jam 9 boleh, niatnya malam boleh, niatnya kita sahur juga boleh. Yang mana kita suka silakan pakai. Terkhusus di setiap malam pertama Ramadan, biasanya imam taraweh ngajakin niat buat 1 bulan full. Begitu apa kagak di kampung? Bapak Ibu, mari kita niat buat 1 bulan penuh. Begitu. Emang kenapa? Biar kalau satu ketika kita kagak taraweh, lupa niat, udah di-cover sama niat buat 1 bulan. Itu siapa yang tanggung jawab? Imam Malik. Cuman kata Imam Malik, niat bukan jam 9, masih sore. Kata Imam Malik, niat lewat jam 12. Maka kalau ngikut Imam Malik, kita niat buat 1 bulan penuh, berarti niatnya di atas jam 12 malam. Saya niat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Begitu jadi. Kalau Imam Syafi'i kan niatnya tiap malam. Makanya kalau yang terawihnya pol mah aman dah. Niat bakalan kagak lolos. Tapi yang kalau terawihnya ada bolongnya kayak ibu-ibu, bener apa kagak nih? Iya, saya masalahnya nggak percaya kalau ibu bisa terawih pol 1 bulan, nggak percaya. Nggak percaya ibu bisa puasa pol 1 bulan, nggak percaya. Kalau bapak-bapak saya yakin terawih pol 1 bulan, puasa pol 1 bulan, saya percaya. Kalau ibu-ibu saya nggak percaya, karena ibu-ibu ada tamu bulanan. Betul apa enggak? Seminggu datang bulan nggak puasa seminggu, nggak sholat seminggu. Saya tanya sama bapak, mendingan terawih pol, mendingan puasa pol, apa mendingan men? Ayo loh, mendingan terawih pol gitu ya. Begitu. Tuh hadirin yang dirahmati Allah, itu bicara tentang niat. Niat ada maksimal, ada niat minimal. Niat yang minimal, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari Ramadan, jadi begitu doang. Begitu doang jadi. Tapi ada niat yang maksimal. Bagaimana niat yang maksimal? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadona apa Ramadoni? Dona apa Doni? Waduh, Ramadona apa Ramadoni? Ini yang bener yang mana nih? Ibu, Dona apa Doni? Ibu Dona nih. Ramadona. Bapak Doni. Kata dia, emang gua perempuan Dona begitu. Iya, Doni laki-laki. Kata yang bocah kecil, bodo amat mau Dona mau Doni asal jangan Maradona. Tapi kalau ditanya ada pilihan ganda, pilihan A Ramadona, pilihan B Ramadoni. Ini mana yang mesti dipilih? Begitu. Maka kalau kita bahasannya ngaji, mesti ada jawaban yang ilmiah begitu. Lafaz Ramadan dari segi ilmu bahasa itu masuk kategori isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif nggak bisa kedatangan tanwin. Ramadanun, Ramadonan, Ramadonin kagak bisa. Kagak bisa. Maka isim ghair munsharif ini jernya mesti pakai fathah, Ramadona.
Tapi lafaz Ramadan dalam niat yang kita baca tadi, kedudukannya jadi mudhof. Mesti ngikutin kalimat sebelumnya, kata sebelumnya, jadi mudhofun ilaih. Maka contohnya ada di dalam Quran. Contohnya ada dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, ahsana apa ahsanu? Ahsanu, ahsana apa ahsani? Kenapa ahsani? Karena dia mudhofun ilaih, mesti ngikut sama kalimat sebelumnya, sama kayak niat Ramadan. Dia yang paling benar kata ulama ahli bahasa, Ramadoni. Jadi bukan gara-gara gua laki, begitu bukan. Jadi gara-gara isim ghair munsorif. Dalam Quran contohnya ada, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani, bukan ahsana, bukan ahsanu. Coba-coba ibu baca ahsanu sama bocah anak kita, salah mak begitu, salah mak begitu. Emang dari mana salah? Ini Qurannya begitu, kata dia begitu. Alhamdulillah. Berarti kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau di masyarakat nyari aman gak usah pakai tanda bacanya, khawatir nanti di masyarakat ribut gara-gara dona sama doni, gara-gara dona sama doni ribut. Tapi kalau bicara ilmiah, kita di sekolahan mesti ada literatur ilmiah, ya begitu. Yang paling tepat kata ulama ahli tata bahasa, ilmu balaghah namanya Ramadhani, karena termasuk isim ghair munsorif. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, kalau di dalam wajib puasa berarti yang kelima, al-imsaku anil muftirati kulliha minal fajri ilal ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari azan subuh buka-buka azan maghrib, begitu aja dah gampangnya. Puasa dari mulai sebelum azan subuh, dari mulai azan subuh buka puasa azan maghrib. Maka di televisi nanti juga ada bakal yang ngasih imsakiyah. Biasanya jadwal imsakiyah 10 menit sebelum azan subuh. Di masjid, di musola suka diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu imsak sudah tiba. Waktu imsak sudah tiba. Ada yang baru bangun, ya kesiangan gua. Jaraknya 10 menit, langsung aja masih boleh makan, masih boleh minum. Karena imsak itu kalau diumpamakan lampu-lampu lalu lintas, imsak itu artinya kuning, lampu kuning. Hati-hati, dikit lagi lampu merah. Azan subuh lampu merah, imsak lampu kuning. Maka kalau kesiangan bangun udah imsak, langsung aja makan, langsung minum, seukuran separuh dari waktu imsak. Jaga-jaga, kalau kita kagak make waktu, lagi makan, mulut dimakan, makanan di mulut, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, gimana coba? Gua telan bagaimana, gua lebain bagaimana? Makanya imsak itu lampu kuning, jaga-jaga. Nggak apa-apa makan minum di waktu imsak, cuman mesti tahu waktu, jangan sampai kelewatan ke azan subuh. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita bicara wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa tadi ada 2, niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Maka yang selanjutnya, pasal yang selanjutnya, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, halaman 89 kelanjutannya.
Wal mubtilatus lis-shaimi asharatun. Adapun yang membatalkan puasa ada berapa? Ada 10. Al awalu duhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan ilal jawfi amdan indakhala min ahadil manafidil maftuhat. Yang pertama yang membatalkan puasa, masuknya suatu benda duniawi meskipun sedikit. Masuknya benda duniawi nih, benda duniawi apa aja? Benda duniawi meskipun sedikit ke rongga secara sengaja. Jika masuknya dari salah satu lubang yang terbuka. Mana lubang yang terbuka? Ada 4 lubang yang terbuka. 1 mulut. Yang kedua hidung. Yang ketiga telinga. Yang keempat, mohon maaf, kemaluan depan. Yang kelima, kemaluan belakang. Ini kemasukan benda-benda dunia apa aja walaupun sedikit, batal puasa kita. Kemasukan benda dunia. Yang pertama mulut. Masukin air batal nggak? Masukin air. Atau ada permen. Ini permen nih bekas semalam nih, enak juga nih kayaknya nih. Dimasukin batal nggak? Batal nggak? Enggak batal. Cuman jangan sengaja-ngaja lagi masukin permen tiba-tiba geruduk, jeder, kaget, masuk. Nah, itu yang batal. Kita wudu, masukin air nggak ke mulut? Batal nggak? Enggak. Yang batal itu kalau ditelan. Ditelan ke dalam rongga tenggorokan. Kalau ditelan, pertanyaannya, kalau begitu nelen ludah batal apa kagak? Nelen ludah batal apa enggak? Enggak, kata Pak Guru. Bu Guru, nelen ludah batal apa enggak? Ayo loh. Kalau wudhu ketahuan, kumur dilepain lagi. Lah kalau nelen ludah memasukkan benda dunia ke dalam rongga, berarti nelen ludah batal apa kagak? Nelen ludah tidak batal dengan syarat 3. Nih. Nelen ludah tidak batal dengan syarat 3. Pertama, yang ditelan ludah kita sendiri. Yang ditelan ludah kita sendiri. Emang ada ludah orang lain? Mohon maaf. Untung bocah lagi kagak konsen dia. Mohon maaf nih. Ada cium kering, cium kening, cium pipi. Ada cium basah, cium bibir. Maka aki-aki nanya sama Rasul, ya Rasul, ada apa? Saya lagi puasa, terus saya nyium bini saya, batal nggak? Kata Rasulullah, nggak batal. Kata aki-aki, aman. Datang anak muda, ya Rasul, ada apa? Saya puasa, terus saya mencium istri saya, batal nggak? Kata Nabi, batal. 2 kejadian yang sama, tapi fakta hukum yang berbeda. Aki-aki nyium bininya nggak batal, karena kagak nafsu. Makanya nggak batal, nggak naik syahwat. Tapi yang muda-muda nih, begini-begini masih muda, puasa-puasa nyium bininya batal. Batal apanya? Batal pahala puasanya. Udah naik syahwat. Tuh, maka hati-hati masih muda nih. Jangan sembarangan. Gitu. 1, maksud saya syarat air liur yang tidak batal, air liur murni kita sendiri. Maksudnya mohon maaf yang tidak bercampur dengan air liur orang lain. Semisal tadi ciuman basah. Itu campur sama orang lain, walaupun suami kan orang lain namanya. Itu kita telan maka batal.
Maka kalau air liur kita sendiri, kita nelen ludah, nggak batal. Syarat pertama. Syarat yang kedua, air liur, nelen air liur nggak batal. Air liur yang masih murni, yang belum tercampur dengan apa-apa. Ibu lagi puasa, nyobain masakan boleh pakai ujung lidah. Oh asin, oh manis, nggak apa-apa. Cuman makruh doang. Tapi kalau mendesak banget, emang lagi menjamu tamu umpamanya, takut makanannya kasar, boleh dicobain. Cuman abis dicobain kumur, abis kumur buang airnya. Maksudnya air di rongganya buang. Sebab kalau ibu nyobain masakan nggak kumur, itu air liurnya udah kecampur garam, udah kecampur gula, udah kecampur micin, kita telan, udah kagak murni lagi itu air liur. Dan ini yang membatalkan nelen air ludah, gara-gara air liurnya udah kecampur sama yang lain, gara-gara udah kecampur sama yang lain. Dan yang ketiga, nelen ludah nggak batal apabila air liurnya masih di rongga mulut, masih di rongga mulut. Kalau udah keluar, semacamnya tidur, ngeces, begitu sadar ditarik lagi sama dia, batal, sebab air liurnya udah keluar dari rongga mulut. Maka mohon maaf ibu, bapak, pengurus masjid biasanya ditulisin kalau bulan puasa kan emang enak banget habis zuhur tidur ya, pada ngambak deh tuh tidur, ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Emang kenapa dilarang tidur di dalam masjid? Khawatir ngiler, khawatir ngiler. Di masjid yang udah lebih maju manajemennya, tempat istirahat di sini ada tulisannya di depan. Kalau buat istirahat di sini ada tempatnya. Tapi di dalam ditulisin tidak boleh tidur di dalam masjid atau di karpet. Maksudnya apa? Biar dia nggak ngiler di dalam masjid. Sebab ngiler itu menurut fikih, ngiler ada yang bernajis hukumnya. Kalau ngiler cuman dari sambil tidur lagi duduk, ngiler dari rongga mulut, itu nggak najis. Tapi kalau ngiler ketika tidur, tidurnya tengkurap, tidurnya miring, kemudian dia ngiler, itu ngilernya bukan dari rongga mulut, dari mana? Dari perut. Menurut fikih penelitian, maka ngiler yang begitu, yang datang dari perut, kemudian ke rongga mulut, maka itu iler hukumnya najis. Makanya lihat di bantal bebekas jadi peta. Di bantal ada peta tuh, baunya ambreng-ambrengan. Itu hukumnya najis. Maka kalau yang sering ngiler begitu, sholat subuhnya mandi dulu biar aman. Sebab kalau lagi ngiler ke bantal, habis ke bantal ke rambut kemana baik? Kalau kagak mandi hilang nggak dengan wudhu? Lah kagak. Tuh fikih sampai begitu ngajarin kehati-hatian, waro'i namanya, gara-gara ngiler. Jadi pengurus masjid bukan kelarang tidur di masjid, yang dikhawatirkan ngiler di karpet. Lah karpet mahal-mahal lo kan dibolongin, dicuci lebar banget nyambung. Lah kalau di depan disediain, di sini boleh tidur cuman sekotak doang. Kalau andai kata ngiler, yaitu baik yang dicuci. Lah kalau ini dalam masjid digelar semua, repot pengurus. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, nelen ludah batal enggak? Enggak, dengan 3 syarat. Pertama, yang kedua, yang ketiga, masih di rongga mulut, masih di rongga mulut. Hadirin yang dirahmati Allah, tuh rongga mulut, lubang yang ada di mulut. Yang kedua, hidung. Wudu sunnahnya istinsak, masukin air ke hidung, buang lagi, istinsar. Maka ada orang Arab udah berobat ke luar negeri kemana-mana kagak sembuh. Para satu keluarga kerajaan Arab, obatnya istinsak sama istinsar. Masukin air ke hidung, keluarin lagi. Masukin air ke hidung, keluarin lagi.
Cuman kalau lagi puasa sekedarnya aja, masukin keluarin, jangan sampai berasa sampai ke pangkal hidung. Kalau sampai berasa ke pangkal hidung artinya perih, berasa perih. Coba aja ntar cobain, isep sampai dalam berasa ke pangkal hidung perih, itu artinya udah masuk ke rongga hidung. Istinsak itu artinya apa? Masukin air, bersihin yang ada di rongga hidung. Makanya orang yang sering wudhu nggak kena COVID, karena Allah udah rancang nih, di dalam hidung kita ada rambut-rambut yang itu fungsinya untuk menyaring kuman-kuman, debu, segala macam. Kalau kita wudhu, bersih lagi, hilang lagi. Tapi ketika puasa, jangan kita masukin air sampai ke rongga hidung yang tanda-tandanya berasa perih, keluar air mata. Itu batal puasa kita. Rongga yang kedua. Rongga yang ketiga, telinga. Masukin benda-benda dunia ke dalam telinga, batal. Termasuk lagi puasa siang-siang ngorek kuping pakai cotton bud. Ngorek kuping pakai, ya korek kuping yang besi. Apalagi sama bulu ayam panjang banget itu. Batal. Kecuali korek kupingnya pakai kelingking. Kata ulama dijabarin, kalau pakai kelingking nggak batal. Sebab kalau kelingking masih di bagian luar. Coba aja pakai kelingking, sampai ke dalam-dalam nggak? Kagak, kecuali kukunya panjang. Nah itu kukunya batal tuh kalau masuk. Kalau pakai kelingking nggak batal, karena masih di bagian luar. Tapi kalau pakai cotton bud yang udah ke dalam, itu batal. Tapi kan itu jauh dari perut, Ustadz kagak ngenyangin. Aturannya begitu. Rule of the game, kata bocah sekolah mah. Aturan mainnya begitu. Yang membatalkan puasa kagak boleh masukin benda-benda dunia ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Yang keempat, mohon maaf, kemaluan depan. Kok bisa dimasukin? Ya bisa aja. Namanya ada larangan berarti kan ada kejadian. Mana hadirin yang dirahmati Allah? Masukin ketika habis buang air kecil, istinja, iseng-iseng, cebok nih, masukin ya, aus lia begitu, dimasukin sengaja-ngaja, itu batal. Yang keempat, kemaluan belakang. Makanya ketika kita istinja, yang digunakan untuk mensucikan atau membersihkan kemaluan belakang ini pakai bagian dalam telapak tangan kita. Selama ceboknya pakai bagian dalam telapak tangan nggak batal. Tapi kalau mohon maaf ceboknya udah pakai jari masuk ke dalam, ini mohon maaf bukan jorok, jelasin biar jabar fikih, batal. Mohon maaf dalam fikih bakal ke depan ada bab istinja. Laki dan perempuan, ceboknya, istinjanya bersih apa enggak ketahuan dari tangan, dari kulit ari kita, ketahuan dari kulit ari. Kalau orang laki, mohon maaf, dalam kitab fikih dijabarin, mohon maaf, di kemaluan belakang kita ada selaput, ada keriputan, jumlahnya ada 19 keriputan. Kalau kagak percaya hitung dewek, 19 keriputan. Ini fikih begitu, 19 keriputan. Kalau kagak percaya hitung dewek dah. Udah percaya beda mau lama dah. 19 keriputan. Kalau orang laki kasar. Ketika dia buang air besar jadi licin. Maka kapan cebok berasa bersih? Kasar lagi. Maka cebok nggak usah pakai dicium, udah bersih apa kagak? Nggak usah. Dari sini aja udah ketahuan. Yang tadinya kasar, kalau jadi licin. Ketahuan bersihnya kasar lagi. Oh, kalau udah perut berarti bersih. Itu orang laki. Kalau perempuan keriputannya halus, licin. Mohon maaf, dia
licin. Jadi apa namanya, perempuan keriputannya licin, tainya kasar, maka ketahuan dia bersih, licin lagi. Makanya jangan nyakitin perempuan. Perempuan perasaannya halus, tainya kasar. Emang begitu pikirnya. Emang begitu pikirnya. Jadi paham ya? Jadi kalau laki yang tadinya kasar, jadi licin. Tahuan istinjanya bersih, kasar lagi. Perempuan licin, jadi kasar. Bersih istinjanya, licin lagi. Jangan nyakitin perempuan, hatinya halus, nya kasar. Gitu. Itu. Dan ketika kita kecil, Bu, mohon maaf, orang tua kita sering begini lagi puasa. Lo puasa jangan berenang. Emang kenapa, Mak? Batal. Kok batal, Mak? Udah ngikut baik kata guru, batal begitu. Jadi ternyata setelah kita ngaji, kalau kita puasa berenang, kentut di air, itu yang ternyata bikin batal. Ketika kita kentut, itu air masuk blubuk. Itu memasukkan benda dunia ke dalam rongga. Rongga mana? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Makanya puasa kata orang tua dulu, jangan berenang, ntar lu kentut di air, batal. Begitu. Baru nyambung kita ya. Oh, nenek kita ngomong dulu begitu. Ini ternyata fikih. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, bicara lubang udah kelar nih. Mulut, hidung, telinga, depan, belakang. Yang kedua, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Muntahnya, hukum muntahnya itu najis. Hukum muntahnya najis. Mana itu yang kalau kita makan bakwan keluar toge segala macam, itu togenya najis hukumnya. Najis. Karena muntah itu dari perut. Muntah dari perut. Ketika kita muntah, keluar yang kita makan, itu makanannya hukumnya najis. Maka kalau lagi puasa, kalau muntah lagi puasa, kumur. Habis kumur buang, maka rongga mulut kita suci kembali. Kalau habis muntah kagak kumur, nelen ludah, itu yang bikin batal. Yang tadi itu air liurnya udah nggak suci, kecampur muntah. Muntah tidak membatalkan puasa, tapi muntah dengan sengaja batal. Mana muntah dengan sengaja? Udah tahu kalau ada bangke muntah, sengaja lewat. Gue mau jajal nih, gue muntah ora ya, gitu. Ada bangke tikus nih, gue lewat. Begitu lewat, batal. Udah tahu kalau ngeliat bangke muntah, makin sengaja lewat, batal. Tapi kalau kita muntah kagak sengaja, mana muntah kagak sengaja? Hadirin yang dirahmati Allah, ya dalam satu kondisi tertentu, masuk angin umpamanya, emang lagi puasa, pakai belanja ke Tanah Abang segala macem, rame segala macem, panas, muntah nggak sengaja, nggak batal. Cuman habis muntah kumur, habis kumur dibuang. Kalau muntah nggak kumur, nelen ludah batal, karena air liurnya udah kecampur najis. Makanya kalau muntah kumur buang, nelen ludah batal, boleh lagi. Yang ketiga, mohon maaf, asalisul jima'u amdan walau bigori indalin. Yang ketiga, bersetubuh dengan sengaja meskipun tidak sampai keluar air mani. Ini mau dijarang. Cuman di zaman Nabi pernah ada sahabat yang ngadu sama Rasul, ketika puasa dia berhubungan suami istri dengan sengaja, maka kata Rasulullah, puasa dikodok dengan kodok 1 hari 2 bulan berturut-turut. Jadi gara-gara puasa batal berhubungan suami istri, batalnya sehari, dikodoknya 2 bulan berturut-turut. Nah, untuk nggak sengaja ya. Dengan sengaja, kalau dengan sengaja begitu,
Mohon maaf, pengantin baru umpamanya begitu. Pengantin baru, waduh nggak kuat nunggu malam, siang dihajar terus kata dia. Ngadu sama Nabi, ya Rasul, saya nggak kuat. Akhirnya saya berhubungan, kan sengaja namanya, nggak bisa nahan. Kata Nabi, ibaratnya 1 hari diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali yang kagak sengaja, lupa. Kalau lupa nggak sengaja. Kayak kita lagi puasa minum, glek. Kata anak kita, "Emang nggak puasa?" "Oh iya ya." Yang ada di mulut lepain, yang ada di tenggorokan rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Itu kalau air gampang. Lah kalau pisang molen bagaimana? Yang ada di mulut lepain, yang udah di dalam rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah kalau lupa. Begitu juga hubungan suami istri, kalau lupa nggak ngapa-ngapa, nggak berasa lagi puasa gitu. Ini kan amdan, kalau sengaja, kalau lupa nggak ngapa-ngapa, namanya orang lupa. Dua-duanya? Coba pertanyaannya dah. Suami istri. Ya. Oh ya, maksudnya kalau perempuan kejeda hama itu head langsung dilanjutin lagi, itu bersih. Nah ini bagi yang laki berturut-turut nggak boleh ada jeda. Kalau ada jeda ngulang lagi dari awal. Makanya daripada puasa menanti aja dan malam aja begitu dah. Ini aturan agama begitu. Maksudnya punishmentnya kejam biar jangan sampai ngelanggar. Jangan sampai ngelanggar. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, ini ngomongnya nggak apa-apa ya, udah dewasa semua nih ya. Keluar air mani disebabkan dengan sengaja. Mana itu dengan sengaja? Mohon maaf, dengan masturbasi begitu. Sengaja tuh. Apalagi bersentuhan kulit sama perempuan, apalagi melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat, keluar air mani itu batal. Kecuali lagi puasa siang-siang tidur, lagi tidur ngimpi, nah itu keluar air mani langsung aja mandi junub, lanjutin lagi puasanya, nggak batal sebab nggak sengaja, namanya juga mimpi. Yang sengaja-ngaja kalau mohon maaf dia masturbasi, bersentuhan kulit perempuan, yang sengaja emang nafsunya tinggi begitu, sentuhan kulit juga jadi umpamanya, atau melihat gambar yang tidak pantas begitu dilihatin terus begitu sampai bangkit syahwat keluar air mani, itu sengaja, hukumnya batal. Yang kelima, al-khamisu jununun, gila walaupun sebentar. Gila walaupun sebentar, lagi ngobrol ketawa sendiri. Gila lu ya, batal puasanya. Kalau ayan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari ajan subuh sampai ajan maghrib ayan baik dia, ayan nggak sadar, maka batal puasanya. Tapi kalau dia sadar sebentar aja, nggak batal, kagak batal. Maka gila, ayan, tidur termasuk hilang akal. Cuman kalau tidur nggak membatalkan puasa. Dari habis subuh tidur, bangun bedung maghrib, batal kagak puasanya? Batal nggak? Menurut fikih nggak batal. Menurut fikih nggak batal. Bahkan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Lah kan ada yang begitu habis subuh tidur,
Bininya udah pulang kampung duluan, tinggal dia belum pulang kampung. Nggak ada yang bangunin, Johor lewat, asar lewat, bangun-bangun beduk maghrib. Maka secara hukum puasanya sah, kagak batal. Yang ketujuh, asabi'u iftaru qabla ayyatahaqqaqu ghurubus syamsi. Berbuka sebelum nyata terbenamnya matahari. Jadi kalau di masjid nanti dicek lagi, yang suka bunyi tuh azan, dicek lagi waktunya, dicocokin lagi. Sebab kalau jam seperti ini kadang ada yang kecepatan 2 menit, ada yang kelambatan 2 menit, nanti dicocokin lagi. Jangan sampai waktunya belum masuk, walaupun kurang 2 menit belum masuk, udah azan duluan. Orang yang dengar buka, belum masuk waktu batal. Belum masuk waktu batal. Begitu. Yang ke-8, hadirin yang dirahmati Allah, mendatangkan kemurtadan. Mendatangkan kemurtadan. Murtad bikin puasa batal. Ini akhir zaman, Bu. Pak, mohon maaf, akhir zaman banyak orang puasa tapi tidak sholat. Banyak gak? Banyak orang puasa tapi tidak sholat. Dari mana taunya? Lihat di mal-mal, di tempat-tempat buka puasa, reuni SD, SMP, SMA, kumpul. Begitu azan maghrib buka semua. Yang sholat maghrib bisa dihitung, bisa dihitung. Mohon maaf, ini fakta. Ada orang Islam puasa tapi tidak sholat. Mendatangkan kemurtadan batal puasa, mana contohnya? Ketika ditanya, John, kenapa lu kagak sholat? Kata si John, sholat kagak wajib bagi gua. Ngomong sholat kagak wajib, murtad. Saat itu juga udah murtad, mesti syahadat lagi. Mesti syahadat lagi. Pokoknya kalau ada orang bilang begitu, bang lu kenapa kagak sholat? Sholat nggak wajib bagi gua. Maka orang yang ngomong begitu murtad saat itu juga, mesti syahadat lagi. Tapi kalau ada orang ditanya, kok lu kan puasa tapi kenapa kagak sholat? Gua lagi males. Kalau ngomongnya gua lagi males, nggak murtad, cuman dosa besar. Dosa besar, nggak perlu syahadat lagi. Tapi kalau ngomong sholat nggak wajib bagi dia, mau yang orang ngomong begitu saat itu juga udah murtad. Mohon maaf, bedanya nikah sama jinah cuman ucapan. Nikah sama jinah bedanya cuman gara-gara ucapan. Maka ucapan juga bisa orang murtad. Itu salah satunya begitu. Maka yang mendatangkan kemurtadan saat itu juga kalau dia lagi puasa, puasanya batal. Yang ke-9, haid. Kemudian nifas. Yang ke-10, melahirkan anak disertai dengan basahnya anak, artinya wiladah. Sayyidatina Fatimah disebut Az-Zahra, wanita yang suci, karena seumur-umur nggak pernah ninggalin sholat. Itu men, Sayyidatina Fatimah kagak men, nggak men. Makanya wanita suci. Ngelahirin Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi masa nifasnya cuman seukuran azan maghrib. Sebelum maghrib ngelahirin, selesai azan maghrib mampet udah, langsung mandi junub. Udah. Makanya seumur-umur Sayyidatina Fatimah nggak pernah ninggalin sholat. Az-Zahra, wanita yang suci. Normalnya kalau perempuan 7 hari, 15 hari, paling lama dalam fikih 60 hari. Jadi orang nifas tuh 60 hari. Rata-rata 40 hari. Kalau bini ngelahirin 40 hari. Kemudian yang laki beli mie instan 1 dus, isinya 40. Dihitungin 1, 2, 3. Udah berapa? 25, masih 15 hari lagi begitu. 15 hari lagi. Begitu. Tapi dalam fikih ada perempuan yang nifasnya sampai 60 hari. Berarti beli lagi setengah dus.
Jadi 60. Lewat dari 60 bukan nipas, darah kotor. Secara hukum, mohon maaf bukan porno, secara hukum bisa digaulin. Namanya, mohon maaf ya, namanya itu kan kebutuhan. Bener nggak? 40 hari kan lama, apalagi ini 60 hari. Tapi karena udah ngaji fikih, kata Ustadz dalam kitab, 60 hari paling lama. Kata bininya begini, kata lakinya, Dek, udah bisa mendarat belum pesawat? Belum bang. Lah kok belum? Ya ini masih nipas. Emang udah berapa hari? Udah 61 hari. Kata suaminya yang udah ngaji, gua kagak ngerti. 60 hari itu paling lama-lamanya orang nipas. Kalau 61 hari berarti bukan nipas, itu darah kotor, boleh digaulin. Tapi bang ini masih becek, nggak apa-apa, gue biasa min becekan. Gitu. Artinya secara hukum boleh. Yang men, mohon maaf, paling lama 15 hari. Men paling lama 15 hari. Lewat 15 hari secara hukum bukan men. Periksa ke dokter, darah kotor. Boleh puasa. Boleh puasa. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, nanti bakal kita bahas tuh. Ada orang yang wudu, ada orang yang wudunya batal lagi, ada orang yang keluar lagi, itu bagaimana? Sementara wudu pun ngilangin hadas, sementara dia berhadas, sementara sholat mesti suci dari hadas. Maka bagaimana? Ada niat wudunya. Niatnya hadirin yang dirahmati Allah, niatnya bukan ngilangin hadas. Kalau kita kan wudu orang normal, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau orang yang berhadas terus, nawaitul wudu'a listibahati sholah lillahi ta'ala, saya niat wudu biar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ini biasanya bagi orang yang lanjut usia, yang udah pakai pampers, yang kencingnya kagak berasa, yang pada saat kencing sering nggak berasa. Lah kalau sholat bagaimana? Wudu lagi, batal lagi. Dalam fikih diatur, wudu dulu, habis itu pakai pampers. Niat wudunya bukan ngilangin hadas karena dia berhadas terus-terusan. Niat wudunya listibahati sholat, saya niat wudu untuk bisa menunaikan sholat. Lagi sholat nggak ngapa-ngapa. Kalau udah belajar fikih, kalau belum belajar, gua kagak sholat. Emang kenapa? Beser terus, dosanya gede bener. Makanya di kitab ini pembahasannya ada 3. 1, tauhid, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu fikih, memperbaiki tata cara ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, memperbaiki hati kepada Allah pun kepada manusia. Kenapa ketika doa cebok, Allahumma tohir qalbi minan nifaki wa hassin farji minal fawahisi. Lagi cebok aja doanya, ya Allah bersihkan hati saya. Kenapa yang dibersihin pantat kok yang minta dibersihin hati? Nah, ini ada kaitannya dengan tasawuf. Sebab kalau ngaji fikih saja ngebersihin badan doang, hatinya kagak dibersihin, kagak selamat juga. Makanya ketika cebok, Nabi minta ngajarin doa, ya Allah bersihkan hati saya. Padahal yang lagi dibersihin kemaluan belakang, tapi yang minta sama Allah, ya Allah bersihkan hati saya daripada nifak, daripada berbuat zina. Ini kaitannya ada dalam ilmu tasawuf. Kapan? Ya nanti pelan-pelan, karena mau udah habis waktunya. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah. Ya jal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu li sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa likal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal salam wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa ajabil akhirah wa sharrad dunya wa sharral akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din
ولمشي هذه البلدة أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.